Balik lagi di Mata Hobi dan Gadget. Oke, kali ini gua akan unboxing lagi sekaligus hands on bone conduction dari brand Soul Open Ear. Sebelum kita unboxing, kita lihat dulu spesifikasi dan lain-lain sebagainya di boxnya ini apa aja. Oke. Nah, di sampingnya sininya cuman ada websitenya soulnation.com. Terus di sisi sebaliknya itu ada keunggulan dari produknya itu sendiri. Yang pertama itu ada IPX5 waterproof atau bisa juga sweatproof. Terus ada up to 5 hour playtime atau 5 jam pemakaian. Terus air conductionnya itu sendiri always alert, delivery sound directionally, music and call, Bluetooth 5.0 atau ini biasanya Bluetooth 5.1 ini udah standarnya headset wireless zaman sekarang ya. Terus ada auto pairing. Nah, di bagian belakangnya itu ada info tentang dapat USB kabelnya di dalamnya sama fungsi dan fitur dari berbagai bahasa. Oke. Terus di bagian bawahnya juga cuman ada kayak barcode gitu. Oke. Kita langsung unboxing aja. Nah, boxnya ini sendiri termaksud simple ya. Kayak Plexstone kemarin. Nggak ada lagi ya. Oke. Karena ini Soul Open Ear ini termaksud di range yang ekonomis atau sama kayak Plexstone lah pokoknya, sekitar 250 ribuan. Nah, ini dia yang kita dapat, satu USB micro dengan panjang 30 cm kurang lebih. Terus untuk kabelnya ini tebal banget, jadi kayaknya lumayan bagus kabel USB-nya ini. Oke, terus kita dapat Quick Start Gate dari bahasa Cina sama bahasa Inggris ya, sama standarnya juga. Sekarang kita ke device-nya langsung. Oke. Nah, kita terusin lagi. Nah, kita cek dulu kualitas dari si device-nya sendiri. Yang pertama, fleksibilitasnya lumayan baik. Oke, karena dia kayak kabel langsung gitu. Cuman lebih kaku ya kabelnya. Tapi kalau dibandingin dua yang sebelumnya, ini lebih fleksibel lagi gitu. Terus kita ke headsetnya langsung. Di bagian sebelah kiri ini kayak cuman ada logo Soul-nya doang. Oke. Sama nggak ada lagi udah. Sama paling ring ini nih detailnya, ring chrome. Terus ada juga kayak nunjukin ini sebelah kiri left dan ini sebelah kanan right. Oke. Terus sebelah kirinya nggak ada apa-apa lagi udah. Oh, sama ini di bagian belakang sini ada lubang ya. Kayaknya ini ada kemungkinan lubang ini bisa ngeluarin suara juga gitu. Selain dari getaran bone conduction-nya itu sendiri. Terus di sisi bagian kanan itu terdapat satu buah tombol, hanya tombol power aja. Jadi Soul Open Ear ini nggak ada tombol volume up, volume down. Oke, terus untuk bagian samping sininya dia ada dua buah hole, dua buah lubang kecil ya. Salah satunya mungkin mic atau dua-duanya mic. Terus di sini baru ada bagian buat ngecharge-nya, yaitu micro USB. Oke. Oh iya, di bagian sininya dia halus, nggak ada apa-apa. Termaksud mirip kayak si Aeropex yang ini, bagiannya halus. Oke. Nah, kita langsung cobain aja.
Oke, untuk feel pemakaian pertama gua, untuk ringannya sama ringan seperti yang dua ini gitu, karena emang bone conduction dibuat lebih ringan dibanding headset pada umumnya ya. Terus ada sedikit ngeganggu di bagian belakang sini, ngeganggu kuping. Jadi kalau lama-lama mungkin gue bakal pegel atau agak-agak sakit ya mungkin, karena di awal aja udah ngeganggu soalnya nih. Oke, kita nyalain aja langsung. Pas pertama kali nyalain itu ada suara power on. Kita langsung coba pairing. Untuk nama dari Bluetooth-nya itu sendiri ini lumayan bagus. Dia lengkap, namanya Soul Open Ear ya. Jadi nggak kayak si Plextone yang cuman BT, dan mungkin dia sama kayak si Aeropex ya, lumayan gampang gitu nyarinya. Oke, sudah connect. Nah, untuk konektivitas dari si Soul Open Ear ini ke smartphone itu lumayan mudah, nggak begitu sulit atau nggak ribet lah istilahnya ya. Terus sekarang kita akan coba suara dari si Soul Open Ear ini ya. Di volume 50%, suara yang dihasilkan dari Soul Open Ear ini sedikit lebih keras ketimbang daripada Plextone. Cuman sepertinya ini terlalu banyak treble ya. Jadi dia ke kuping agak nusuk suaranya. Kita coba 70%. Nah iya, ini lebih banyak treble-nya, jadi bassnya kayak ketutup. Nah, udah gue coba. Untuk volume 100%-nya itu suara yang dihasilkan lumayan lebih baik ketimbang pas 70% sama 50% ya. Jadi dia ada bassnya juga ternyata. Terus dia nggak ada getaran seperti di dua device sebelumnya gitu. Jadi dia nggak ada getaran sama sekali. Nah, yang bikin gue penasaran, untuk menghasilkan suara dari si Soul Open Ear ini kemungkinan dia pakai speaker kecil ya di bagian sininya, karena gue nggak ngerasain adanya getaran sama sekali gitu. Dan menurut gue ini jadi pembeda banget dibandingkan bone conduction dua device yang lainnya. Mungkin kelebihannya dia memang tidak ada getaran, tapi kekurangannya mungkin di soundnya nantinya. Oke, sekarang akan gue coba si Soul Open Ear ini untuk tes main game. Ini gue pakai volume 100% ya. Jadi kalau misalkan ada getarannya juga yang bikin ngeganggu kan, kita bisa tahu. Nah, kalau tadi kan buat lagu itu nggak ada getaran sama sekali ya. Sekarang kita coba di game ini sama. Dia nggak ada getarannya juga ternyata. Oke, terus untuk si latensinya sendiri, dia ada delay sekitar 1,5 sampai 2 detik. Ya. Jadi kalau untuk main game menurut gua sih kurang recommended si Soul Open Ear ini, karena dia ada delay yang mengganggu sih. Oke. Sekarang gua akan coba nutup salah satu lubang yang ada di device-nya ini, yaitu di sininya ya. Kita akan tahu dia bener nggak sih ngeluarin suara di sini doang atau getarannya halus jadi tetap bisa ngedenger suara atau enggak. Kita coba sebelah kanan. Kalau si device-nya ini si hole-nya gua tutup, nggak ada suara sama sekali, atau si getarannya itu nggak ada sama sekali. Jadi kayak bukan bone conduction sih menurut gua. Sama halnya di sebelah kiri gitu. Jadi menurut gua
Soul Open Ear ini dia itu lebih ke headset dengan speaker kecil ya, ketimbang kayak Bone Conduction. Cuman dia desainnya seperti Bone Conduction, itu aja sih menurut gua. Oke, kesimpulan dari gua di range harga 250-an ini, menurut gua kalau untuk olahraga atau jogging atau main sepeda, ini merupakan sebuah pilihan lain daripada kita coba yang Plextone gitu kan. Nah, keunggulan dari yang Soul Open Ear ini, dia nggak ada getaran yang kita rasain gitu. Sedangkan kekurangannya itu sendiri, mungkin kalau misalkan si lubangnya ini kena keringet atau kemasukan air ya, mungkin dia suaranya bisa jadi sember atau kurang bagus gitu ya, karena dia make full speaker, nggak ada getaran gitu. Sedangkan untuk baterainya sendiri yaitu 120 mAh, itu kayaknya untuk 5 jam sih udah cukup sih, benar. Oke, sekian unboxing sekaligus hands on dari gua. Salam mata hobi dan gadget.